Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Tutor Channel. Ya, teman-teman, berkaitan dengan QIC ya, kita kan sudah tahu ya bahwa kemarin diumumkan oleh Kortim kurang lebih 1 juta pioner ya yang sudah lolos QIC. Dan tentu kita harus pahami setelah nanti kita akan mendapatkan undangan QIC ya. Karena saya yakin masih banyak sekali yang belum mendapatkan undangan QIC dan juga yang sudah QIC tetapi belum di approve. Nah, jadi kita harus pahami, kita dapatkan info dari moderator Indonesia kita ya, dari Rohman 79. Kita cek di Pioner Indonesia ya, di semua pesan bahwa di sini dijelaskan ya, penting untuk dipahami ya. Penting untuk dipahami baik-baik buat pioner yang ingin menjadi validator ya. Ingat ya, yang ingin menjadi validator. Kalau nggak ingin menjadi validator ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah, setiap pioner yang sudah dinyatakan lolos QIC akan ada notifikasi apakah bersedia untuk menjadi validator ya. Itu dia. Harap dipahami baik-baik info di bawah ini. Setiap informasi yang diakses selama proses validasi QIC tidak boleh disalin ya. Itu dia. Yang pertama, tidak boleh disalin atau di screenshot, diunduh ya, kemudian disimpan atau dibagikan dengan siapapun. Itu dia ya. Setiap informasi yang diakses selama proses validasi QIC tidak boleh di screenshot ataupun dipoto, disalin dan lain sebagainya atau dibagikan gitu ya. Nah, setiap pelanggaran semacam itu dapat dilacak dengan banyak cara dan pelanggarnya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Itu dia. Hukuman untuk pelanggaran tersebut bisa sangat berat, termasuk larangan definitif dari jaringan Pi, penghapusan akun, dan kehilangan semua Pi yang sebelumnya ditambang gitu ya. Di samping potensi konsekuensi hukum dalam pelanggaran perjanjian layanan validator yang meningkat secara hukum yang mereka tanda tangani sebelum menjadi validator. Sekedar mengingatkan, ya sebaiknya jangan ada yang tahu jika sudah menjadi validator. Cukup diri sendiri saja yang tahu dan menjalankan tugas sebagai validator sebaik mungkin. Itu dia ya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Pioner yang sudah dinyatakan lolos QIC harus mengikuti kuis terlebih dahulu supaya lolos menjadi validator. Menjadi validator mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, tapi jika menjalankan tugas sebagai validator sesuai prosedur Pi Network dengan benar gitu ya, pioner yang menjadi validator akan mendapatkan reward ya atau bonus dari setiap pioner yang dokumennya berhasil divalidasi oleh validator. Contoh simpel nih, tugas sebagai validator teman-teman. Nah, nantinya akan ada 3 jenis tugas yang diberikan kepada validator. Yang pertama itu adalah identitas dokumen atau KTP, SIM, kemudian paspor ya secara global. Nah, apakah ini KTP, SIM atau paspor valid berlaku di negara A gitu ya pertanyaannya. Cukup pilih jawaban iya atau tidak. Nah, itu kita sebagai validator. Kemudian yang kedua adalah foto selfie. Bagaimana seharusnya validator mengkonfirmasi jika kedua gambar terlalu tidak jelas untuk ditinjau atau tampaknya berbeda individu? Validator harus menolak aplikasi tersebut. Nah, itu dia. Jadi kita sebagai validator itu harus menolak apabila ya jika kedua gambar terlalu tidak jelas. Itu dia ya. Terlalu tidak jelas gitu ya. Buram gitu ya. Itu boleh kita tolak sebagai validator. Nah, alasan penolakan pencocokan identitas, foto tidak jelas ya kan? Kemudian pilih jika Anda tidak dapat membandingkan 2 orang secara akurat karena gambarnya terlalu buram. Jadi buat Anda yang belum QIC ya, siapkan KTP ataupun SIM ataupun paspornya, usahakan yang jelas. Fotonya juga harus jelas di tempat yang terang gitu ya. Yang ketiga, liveness video. Liveness video ya. Jadi liveness ya video akan diberi video dan pertanyaan. Apakah video tersebut benar langsung dari orang? Pilih jawaban iya atau tidak. Jadi tugas kita sebagai validator cuma iya atau tidak, sesuai dengan kuis
atau pertanyaan yang diajukan. Jika kita menjawabnya iyanya itu salah, ya sistem juga akan menyalahkan. Jadi itu dia ya. Jadi ini yang khusus buat yang belum KYC dan yang sudah KYC tetapi belum di-approve, nantinya akan yang ingin menjadi validator. Saran saya ya, kita nggak usah rumit-rumit, kita harus menjadi validator supaya membantu yang lainnya. Dan jika teman-teman validatornya benar gitu ya, nanti akan dapat reward. Itu dia ya, informasi yang valid dari moderator Indonesia. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya untuk sementara ini informasinya untuk perkembangan Pi Network ya, yang belum KYC dan yang sudah KYC tapi belum diterima gitu ya. Jadi kita fokus ke situ dulu. Soal ini ada informasi kembali teman-teman terkait dengan yang sudah melakukan proses KYC di uji coba yang 100 per negara, 50 negara atau dalam proses KYC random saat ini, yang keterangannya masih diproses bisa disebabkan ada begitu banyak alasan mengapa KYC Pioneer belum disetujui. Nah itu dia, ini yang belum diterima KYC-nya. Misalnya ya, ini alasannya, misalnya mungkin ada sedikit nama, misal match gitu ya, core team melakukan proses banding nama dan validasi pencocokan nama ke dalam proses KYC. Juga aplikasi dari sebelum 14 Maret mungkin memiliki beberapa ketidakcocokan karena sistem berkembang, misalnya Pioneer mungkin tidak memiliki tanda air. Jadi untuk keamanannya core team berencana untuk memproses ulang. Itu dia. Jadi memang yang banyak sekali pertanyaan ya di kolom komentar, kenapa belum diterima, belum di-approve padahal sudah KYC sejak minggu yang lalu gitu ya. Nah, ini dia alasannya, masih dalam peningkatan sistem. Mungkin juga data Pioneer tidak dapat diekstraksi secara otomatis dari ID Pioneer dan untuk privasi Pioneer. Core team membuat solusi program dan UI jadi buat Pioneer yang sudah melakukan proses KYC lalu mendapatkan undangan KYC, lagi gitu ya, silakan langsung diproses ulang. Nah itu dia. Jadi ada cerita yang sudah KYC tapi dia dapat undangan KYC lagi karena KYC yang pertama itu belum diterima. Ya udah, kita ikutin aja KYC ulang teman-teman gitu ya. Nah itu dia informasinya terkait dengan KYC dan yang belum KYC. Itu dia tadi informasi dari langsung moderator Rohman 79. Tentu moderator kita ini menyampaikan sesuai arah dari core team ya teman-teman. Nah ini adalah informasi yang kredibel, kita patut percaya ini teman-teman ya. Karena moderator ini adalah orang yang menyampaikan gitu ya, yang menyampaikan ke Pioneer Indonesia, khususnya untuk moderator Indonesia. Oke teman-teman, semangat ya, semangat pagi ya, walaupun malam kita tetap semangat pagi gitu ya. Semoga Anda sukses, dan yang belum KYC semoga segera KYC, dan yang sudah KYC semoga cepat di-approve. Salam petir, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.